Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kori Ramadhana dari Prodi PBI 2019 dengan nomor induk mahasiswa 41419043. Di sini saya akan melaporkan hasil wawancara saya mengenai bisnis kanvas yang ada di Pinili Cafe. Pinili Cafe ini berlokasi di Porong. Jadi orang-orang yang ada di daerah Porong, kalian semua viewers yang rumahnya daerah Porong mungkin tahu ya di mana letaknya Pinili Cafe. Pinili Cafe ini ada di dekat SMA Negeri 1 Porong. Jadi silakan Anda ke sana karena tempatnya sangat-sangat estetik dan nyaman sekali. Jadi sebenarnya kembali lagi ke topik pembicaraannya. Sebenarnya pemilik Pinili Cafe ini sudah menerapkan metode bisnis kanvas, namun karena kurangnya pengetahuan pemilik cafe ini mengenai bisnis kanvas, jadi mereka kebingungan ketika saya wawancara. Tapi sebenarnya mereka sudah menerapkan metode bisnis kanvas pada Cafe Pinili ini. Jadi langsung saja kita cek. Yang pertama adalah customer segmennya. Customer segmennya itu adalah target siapa yang akan membeli produk ya. Yaitu yang pertama adalah kalangan menengah ke bawah seperti pelajar gitu, pelajar mahasiswa. Mereka senang nongkrong di sana karena selain tempatnya nyaman dan juga harganya masuk ke dalam harga kantong pelajar ya. Kemudian juga ada kalangan pekerja seperti pekerja PLN, pekerja kantoran gitu. Jadi di sana itu lebih banyak dipakai untuk meeting, untuk rapat gitu, untuk diskusi bagaimana project-project ke depan gitu bagi mereka. Dan juga tempat untuk istirahatnya bagi pekerja PLN karena di sana daerah Porong ada kantor PLN juga. Tempatnya mungkin karena tempatnya Pinili Cafe ini selain nyaman juga strategis juga ya, jadi digunakan untuk tempat istirahat bagi mereka juga. Jadi yang kedua di sini ada value proposition. Value propositionnya maksudnya adalah nilai lebihnya dari Pinili Cafe ini adalah satu itu pelayanannya yang sangat baik. Jadi di sini itu semuanya itu ramah, loyal banget. Baristanya, terutama pemilik cafe ini, beliau sangat loyal, sangat ramah, mudah bergaul dengan siapa saja. Jadi mereka itu mengutamakan kenyamanan pelanggan ya. Jadi pelanggan dibuat senyaman mungkin di sana sehingga mereka beranggapan seperti rumah sendiri. Jadi itu juga nilai lebih dari kafe-kafe yang lain. Terus juga kualitas rasa yang sangat diperhatikan itu pasti ya. Setiap kafe pasti mengutamakan kualitas rasanya. Di sini Pinili Cafe ini juga mengutamakan kualitas rasa. Jadi setiap beberapa waktu pasti si barista ini menciptakan rasa-rasa yang baru. Rasa-rasa kopi, rasa-rasa es, mungkin dicampur bahan satu bahan lain gitu juga untuk membuat pelanggan itu nyaman, nggak merasa bosan gitu dengan menu yang itu aja gitu. Kemudian juga kafenya bersih dan rindang. Cafe Pinili ini memang benar-benar bersih banget dan juga rindang, enak banget buat tempat istirahat. Kemudian yang ketiga adalah channels. Channels itu bagaimana dapat menyampaikan
produk hingga ke tangan konsumen. Maksudnya itu bagaimana konsumen itu tahu kita menjual kopi, menjual es, menjual snack, yaitu dengan satu media online atau sosial media. Pinili Cafe ini punya sosial media itu hanya Instagram saja untuk saat ini. Kemudian ada testimoni pelanggan. Pelanggan yang datang ke Pinili Cafe ini otomatis mereka membuat story, baik ada di Insta Story ataupun di WA Story. Mereka pasti membuat story. Kemudian ada live IG juga, live YouTube dan lain-lain. Otomatis mereka membantu pemilik cafe untuk mempromosikan dagangan dari cafe itu melalui testimoni pelanggan. Pelanggan, kata pemiliknya, pelanggan selalu memberi testimoni baik di IG, di YouTube, di WA tanpa permintaan dari siapapun. Mungkin karena memang pelanggan itu merasa senang, merasa nyaman di situ. Jadi mereka itu karena perasaan yang senang, mereka jadi menyebarkan hal-hal baik yang bisa mengundang atau menarik pelanggan lain untuk datang ke cafe ini. Kemudian yang keempat ada customer relationship. Customer relationship ini menjalin hubungan dengan pelanggan. Biasanya Cafe Pinili ini menjalin hubungan dengan pelanggan dengan cara mengadakan event untuk mengasah skill dan juga untuk menghibur pelanggan pastinya ya. Event ini biasanya kadang berupa band gitu, berupa talk show gitu. Selain untuk menghibur pelanggan, event ini diadakan juga untuk mengasah skillnya para pelanggan yang tidak tersalurkan gitu ya. Karena kan ada banyak gitu pelanggan yang suka bernyanyi, memiliki suara bagus, memiliki potensi bisa memainkan keyboard atau gitar dan lain-lain. Itu bisa diasah di sini juga. Kemudian selalu berinteraksi baik dengan pembeli, itu ramah pastinya, loyal. Kemudian yang kelima adalah revenue stream. Revenue streams itu bagaimana cara perusahaan tetap menghasilkan uang, yaitu dengan cara menjual banyak varian menu kopi. Jadi di Pinili Cafe ini menjual banyak sekali varian rasa kopi, misalnya seperti kopi hitam, kopi susu, dan lain-lain. Hal itu dilakukan untuk kenyamanan pembeli juga, agar pembeli itu tidak mudah merasa bosan dengan rasa-rasa kopi yang hanya itu-itu aja. Kemudian orang nongkrong itu kan nggak semuanya ya suka kopi, pasti ada lah beberapa orang yang nggak suka kopi. Jadi di Pinili Cafe ini juga menyediakan menu selain kopi, yaitu es, misalnya es teh, lemon tea, milk tea, dan lain-lain. Banyak sekali varian rasanya. Kemudian orang nongkrong, orang ngopi, orang nge-es juga pastinya butuh sandingan ya, bukan hanya minum saja. Kalau minum saja ya kembung nanti perutnya ya. Makanya Pinili Cafe ini juga menyediakan snack lain, misalnya kayak kentang goreng, kayak rujak cireng, terus apalagi ya, banyak sekali pilihan rasa snacknya. Sosis gitu ada di sini. Jadi pembeli itu bisa memesan apapun yang dia sukai. Terus yang keenam ada key activities. Key activitiesnya itu apa saja yang dilakukan, yaitu melayani
pembeli di cafe itu pastinya ya. Kemudian ada mengadakan event dan talk show. Di Pinili Cafe ini teman-teman, kata pemiliknya juga sering mengadakan bimbel atau kelas gratis bahasa Inggris. Tapi acara ini tidak selalu pasti direncanakan, enggak misal 1 bulan sekali, 2 bulan sekali gitu, enggak, karena keterbatasan biaya juga untuk menyewa tutor. Jadi kegiatan ini diadakan beberapa bulan sekali, tapi jadwalnya itu enggak pasti berapa, 1 bulan sekali atau gimana. Jadi buat seling aja, selain ada event, ada talk show, juga ada kelas gratis bahasa Inggris di sini. Kemudian juga pastinya melakukan promosi di sosial media, di Instagram melalui testimoni pelanggan tadi juga. Ya, kemudian yang ketujuh ada key research. Key research-nya itu sumber daya manusia atau alat yang dibutuhkan. Yang pastinya yang pertama adalah barista ya. Tanpa barista ya nggak ada yang bisa buat kopi dong. Barista itu sangat penting ya pada penjualan kafe. Kemudian ada alat-alat dan bahan untuk membuat kopi, es, snack dan lain-lain itu pastinya ya. Kemudian juga ada internet. Di Pinili Cafe ini memang disediakan internet, tapi pemilik cafe tidak menempel passwordnya internet di dinding, tidak ditempel di dinding password internetnya seperti kebanyakan warung kopi atau cafe itu kan pasti di dinding itu ada tulisannya password wifi, misalnya 1 sampai 10 gitu ya. Di Pinili Cafe itu tidak dipasang seperti itu, tapi tetap disediakan layanan internet. Jika ada pelanggan yang bertanya, pasti diberitahu password wifi-nya. Itu semua memang sengaja dilakukan oleh pemilik Pinili Cafe, karena pemilik Pinili Cafe ini memang membuka cafe ini bertujuan untuk menyatukan banyak orang. Kan di era milenial ini orang itu sering sibuk dengan gadgetnya, dengan laptopnya, dengan internetnya. Mereka itu sekarang itu jarang sekali ngobrol, jarang sekali bersosialisasi. Maka dari itu pemilik kafe memiliki ide bahwa ingin membuka kafe yang bisa menyatukan orang lagi seperti zaman dulu kan nggak ada internet ya. Makanya kafe ini juga dibuat semuanya dari bahan kayu untuk mengenang metode masa dahulu itu ya kan, rumah kan dari kayu, nggak ada dari tembok-tembok dan lain-lain itu. Jadi Pinili Cafe itu dibuat dengan tema zaman dulu. Zaman dulu itu kan orang itu kan loyal banget ya, orang itu suka berinteraksi satu sama lain kan, karena belum ada internet juga, belum ada gadget. Jadi mereka itu lebih sering berinteraksi dengan manusia. Jadi Pinili Cafe ini mengangkat tema seperti itu. Juga sekarang yang ke-8 ada key partners. Key partnersnya itu yang pertama ada Gudang Garam Promile. Gudang Garam Promile ini seperti membrand Pinili Cafe ini. Jadi mereka itu selalu support apapun event yang diadakan di Pinili Cafe ini. Mereka itu supportnya itu bisa melalui sedikit bantuan uang ataupun produk-produknya mereka dimasukkan ke dalam acara itu, acara event, acara talk show dan lain-lain. Mereka selain mereka juga promosi, mereka juga membantu untuk pengeluaran dari Pinili Cafe ini. Kemudian pastinya
partnernya itu adalah petani kopi ya, karena kalau nggak ada petani kopi nggak bisa beli bahan-bahan kopi dong. Kemudian pastinya ada penjual bahan dapur seperti kentang, garam, saus, mayonaise, dan lain-lain, itu pasti. Kemudian ada jasa pengiriman, karena owner pemiliknya itu nggak mungkin ya beli di pasar sebanyak itu. Jadi pemilik itu hanya memesan pada seseorang langganannya, memesan kemudian dikirimkan ke kafe semua bahan-bahan yang dipesan itu, dan pastinya ada barista untuk partnernya ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, ada cost structure. Cost structure-nya itu biaya apa saja yang dikeluarkan oleh pemilik kafe, yaitu pastinya biaya untuk membeli bahan-bahan ya, yang pertama. Kemudian ada biaya renovasi kafe. Kafe ini memang sering direnovasi, ditambah tanaman biar segar, terus bangku-bangkunya ditambah lagi banyak. Hal itu memang dilakukan untuk apa? Demi kenyamanan pelanggan. Karena kalau pelanggan nyaman kan mereka otomatis kembali lagi ke situ lagi gitu ya teman-teman. Kemudian ada biaya untuk gaji karyawan, itu pasti ya, karena siapa yang mau bekerja tanpa digaji, nggak ada kan ya. Kemudian yang terakhir ada biaya marketing atau promosi. Biaya promosi ini mencakup ya tadi itu event-event itu, talk show, terus buat bayar tutornya bimbel bahasa Inggris gratis tadi, itu pastinya dikeluarkan biaya-biaya untuk marketing atau promosi. Jadi itu hasil laporan saya mengenai wawancara saya dengan pemilik Pinili Cafe mengenai metode bisnis kafe yang dijalankan oleh Pinili Cafe. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.